masing-masing. Ya, mudah-mudahan menjadi semangat baru, harapan baru bagi kalian untuk tetap teguh pada prinsip untuk mencapai cita-cita kalian atau tujuan kalian sampai setelah kembali dari PKL itu kalian semakin mantap kalian untuk tetap sampai mencapai cita-cita kalian itu. Ya nak, artinya karena kalian sudah bergaul dengan orang-orang tinggi, orang yang ahli dalam bidang kalian, maka kalian semakin termotivasi untuk belajar dengan baik, mencapai cita-cita kalian nanti menuju untuk ujian akhir. Kalian bukan lagi ulangan, tetapi adalah sudah mencapai ujian. Ujian itu tak bisa diulang, tak bisa diperbaiki, diremedial. Tapi kalau ulangan masih bisa diremedial. Ujian tidak. Apa yang kita dapatkan, yaitu yang kita peroleh. Dan itu yang akan masuk di dalam apa ijazah. Karena jadi akumulasi dari hasil dari kelas 10 sampai ke 12 itulah hasil akhir kalian. Jadi ini juga merupakan sebuah persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester 5. Sempat kosong semester 5 maka kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir sekolah. Nah makanya untuk itu sebagaimana kita ketahui bahwasannya kita itu harus mencapainya dan melaksanakan pembelajaran itu dengan baik, maka ikutilah taatilah aturan sekolah, taatilah aturan di kelas kita. Nah ini yang akan kita bicarakan pada awal pertemuan kita ini, dimana dengan adanya kesepakatan kita bersama, keyakinan kita bersama, dengan kepatuhan kita bersama, maka pembelajaran di dalam kelas kita itu bisa berlangsung dengan aman, nyaman, tenteram, menyenangkan, enak. Jadi tidak hanya tertuju kepada ibu guru kamu sendiri atau bapak gurumu sendiri. Ada jelas tuh. Sebelumnya mari kita sepakati dulu yang menjadi aturan-aturan main di dalam proses pembelajaran dengan ibu. Ibu sebetulnya kan tak perlu perkenalan benar. Lah udah bosan kamu dari ibu. Kita belum lah udah selesai. Belum lah tak tersobok lain ibu. Nah mungkin bisa jadi kamu dekat hati kamu tapi ibu nak lulus. Nah tak tahu lah kerja. Ya nak. Jadi ibu mengajarnya PPKN. PPKN dari semester 5 ini kamu adalah bersama ibu mengantar kamu menuju ke mencapai cita-cita kamu. Tamat di sini maka kamu bisa masuk ke dunia kerja, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, atau memilih untuk menuju atau masuk ke perguruan tinggi. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, barangkali kita bisa nanti menentukan kira-kira apa yang menjadi aturan-aturan dalam pembelajaran kita sehingga kita konsisten dengan yang sudah kita buat bersama ini. Ya, bisa. Jadi apa aturan yang dalam proses pembelajaran kita ini yang baru kita taati, kita sepakati bersama, dan ini menjadi acuan kita dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Ya, tahu maksudnya kan? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ibaratnya seperti akhirnya nanti sama dengan kontrak belajar. Nah ya, kontrak belajar. Nah ini yang akan kita buat, kita sepakati bersama. Nah kalau kita melaksanakan kegiatan PBM nanti, ya mulai dari hari ini sampai selanjutnya, maka kita tetap berpegang kepada yang telah kita sepakati bersama ini. Bisa? Oke. Nah, caranya ibu
sepakati bersama dan akan menjadi sebuah keyakinan kita bersama bahwasanya inilah akan menjadi keyakinan kami bersama di kelas 12 DP. Nanti kelas sudah boleh dijawab ya. Silakan dengan yang ada labnya nanti dikatakan batu di sini ya. Nah, silakan kalian buat peraturan kelas kalian sesuai dengan kalau kamu tidak masalah, tapi jangan lihat punya teman apa yang kalian terasa dan apa yang kalian inginkan, ya nah. Apa yang kalian inginkan, silakan kalian tuangkan di sini. Lalu kita tempelkan di sini. Nah, dari hasilnya itu nanti maka kita tempelkan di sini. Dan lalu kita tempelkan menghasilkan ke yang lain. Dan tadi guru mata pelajaran lain juga sepakat dengan apa dengan kamu. Mau juga ya melaksanakannya menurut apanya itu namanya di mata pelajarannya masing-masing. Nah, kita bicarakan nanti ke wali kelasnya. Nah, silakan. Bawa-bawa ya. Boleh saya suka hatinya. Mau apa? Apa yang boleh bermacam-macam? Boleh bermacam-macam. Masalah keluarga, dengan kasih sama kamu lah, dengan ibu lah, kamu punya pendapat masing-masing dan ini akhirnya menjadi keyakinan kita bersama dan kita laksanakan. Silakan. Iya, ini kan nah, tapi kalau sudah kita ubah sana, ada kena. Ada. Tidak ada peraturan. Ada oke dong. Yang masuk tidak perlu Sudah? Satu saja. Tidak usah banyak. Satu saja. Satu aja. Ramai. Kita sepakati, ya kan?
Nah, kalau sudah kita sepakati secara bersama, berarti kita harus mengikuti taat. Jadi kalau seandainya ini sudah berjalan asal jadi semuanya dan untuk tidak Kalau ada kasar, kalau ya. sudah semua. Belum bu. Dia boleh. Ya. Belum bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cukup ya? Cukup? Nah, sekarang kita dapat 26 pendapat dari kalian bersama. Nah, lalu peraturan ini mungkin saja dia itu berasal dari kalimat negatif, ya kan? Kalimat negatif, artinya misalnya dilarang ini, yang gitu ya. Tapi kalau nanti kita bawakan nanti menjadi sebuah keyakinan, maka kalimatnya harus kita ubah menjadi kalimat positif. Satu. Nah, coba nomor 1 di depan. Saudara ya, ini. Saudara ini. Kamu kerjakan cara. Yang terlambat masuk kelas harus minum galon itu. Yang terlambat masuk kelas menyanyikan balonku. Nah, ini sudah positif apa negatif?
menit istirahat dalam kelas atau refreshing dengan dia melatih fokus agar kelas seru. Berarti maksudnya ice drinking. Yes. Yes. Oke. Yang dapet Kegiatan PPM itu. PPM saja. Kegiatan PPM berlangsung melakukan ice drinking. Ya, IC drinking. Selamat 20 menit. Selanjutnya, ini siapa bikin? Ya, kok. Ini permisi boleh 2 orang. Ini gimana ini? Permisi boleh 2 orang. Permisi kapan? Sah. Hah? Permisi laki-laki itu siapa? Permisi saat PPM berlangsung. Boleh permisi 2 orang. Selama banyak. Maksudnya tidak semua boleh selama nambah atau langsung Gimana itu maksudnya? Keluar cincin tu. Misalkan permisi ke WC, maka yang boleh meninggalkan PBM ini adalah 2 orang maksimal. Satu. Oke lah, maksimal 2 orang. Jadi selama PPM berlangsung, ya, PPM berlangsung pada mata pelajaran itu, ya, hanya boleh permisi meninggalkan kelas maksimal 2 orang. Permisi. Nah, selanjutnya boleh menghidupkan musik asalkan tidak ada yang keberatan. Apa bikin tadi? Cuma begini, kalau yang aturan yang kalender ini menghidupkan musik kalau boleh menghidupkan musik kalau tidak keberatan kan ya. Tapi kalau kita misalkan dalam belajar teori sama ibu misalkan, nah ibu misalkan perlu menjelaskan atau mungkin kalian yang sambil membuat tugas dan segala macam membutuhkan itu, apakah bisa kita laksanakan dengan musik? Gimana? Kita terima apa tidak? Tidak, Bu. Gimana? Tidak. Siapa yang setuju tidak? Yang tidak? Makasih ya. Mohon belajarnya dulu. Lanjut. Dalam proses PPM atau pembelajaran, izin cuma 2 kali dalam pembelajaran. Dua kali dalam pembelajaran. Ini 2 orang, sini 2 kali. Dan, nah, ibu nanya,
Nah, itu. Nah, Jangan ibu berapa jam aja, boy. kalau menurut ibu itu bisa mengganggu proses pelajaran kita. Kalau sering-sering kita mengisi dalam pelajaran. Termasuk di dalam aturan sekolah kita, itu dalam aturan peserta didik itu memang tidak dibenarkan lebih dari satu kali. Nah, jadi maka kita ini menurut kesepakatan kalian saja di dalam kelas ini ada ini dengan pembelajaran itu ya, ada dua jam pembelajaran. Kemudian 2 jam memang kita hanya 90 menit. Nah, apakah perlu kita melaksanakan peneliti 2 kali dalam 90 menit ini? Bahkan Tidak perlu. gimana? Berapa tujuh? Apakah perlu 2 kali atau cukup dengan 1 kali? Satu kali saja, Bu. Nanti rugi. Bikin aja peraturan saya soalnya kadang ada partisinya berulang-ulang gitu. Satu jam pelajaran satu kali. Tulis. Ini Bikin aja peraturan itu saya tertulis ya. Ya, ini kan dalam rangka itu. Dalam rangka itu ini. Ya. Ini kita kan dalam rangka itu nih. Kita dalam rangka membuat kesepakatan bersama akan menjadi kontrak belajar kita nanti atau menjadi keyakinan kelas kita dalam belajar. Nah, kamu akan bermisi 1 kali dalam setiap pembelajaran atau 2 kali? Siapa tulis tadi? Ya, silakan. Jadi yang tadi kita tulis hanya 1 kali saja. Izin keluar dari BBM. Hanya 1 kali. Pak, izin keluar dari mengikuti BBM hanya 1. Ya. Nah, lanjut. Tidak elit untuk menunjukkan tugas kepada Dengar dulu. Tidak elit untuk menunjukkan tugas kepada teman atau mengajari teman. Yang ini tadi. Coba jelaskan dulu apa maksud dari kalimat kamu dulu. Jadi maksud saya begini di kawan Maksudnya jika teman-teman tidak mengerti dari apa yang dipelajari, maka boleh teman-teman bertanya kepada yang lain atau ya ditunjukkan lah. Jadi bukan menunjukkan misi ya. Enggak, enggak. Tapi adalah tujuannya itu gitu. Nah, artinya di sini kalimat dari Kenny itu dia kalau ada tugas, nah ya tolong bantu mereka. Ada yang tidak tahu ada tolong diberitahu, ya kan? Kalau tidak mengerti maka bisa membantunya untuk menjelaskan. Silakan buat saudara dulu. Cheese. Ada cheese dia. Tidak, Kenny melanjutkan. Kita kan ini kalimat negatif. Jadi kan positif. Tidak ada lagi kata-kata tidak kredit. Boleh. Mau Mau tidak kredit, mau
mengajari teman menunjukkan teman keberagamannya. Selanjutnya, tidak masuk sulit siswa untuk izin ke kantin atau WC. Tidak, setuju? Tidak. Siapa yang bikin? Artinya tidak ada siswa untuk izin ke kantin atau ke WC. Maksudnya apa? Jika saya Jika ada siswa yang kelaparan, kebelen, maka Guru harus mengizinkan itu sebabnya. guru tidak keberatan, ayo. Ya, guru tidak keberatan. jangan tidak kalau tidak juga yang terima positifnya. Guru mengizinkan murid atau siswa permisi. Tidak boleh ke kantin pada saat jam pelajaran. Siapa bikin? Ya. Boleh izin sarapan di kantin. Boleh makan di kelas. Tidak setuju. Tidak setuju. Kurang setuju. Kurang tepat, Bu. Berarti boleh makan di
kita jadikan ketua sidik. Kita jadikan ketua sidiknya. Tidak boleh berbicara di saat guru menjelaskan pelajaran di depan. Artinya di sini kalau kalimat sidiknya adalah ya, dengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Nah, silakan mendengarkan guru menjelaskan. Selanjutnya boleh makan-makan di dalam kelas. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak boleh bermain HP saat BBM. Setuju. Kurang setuju. Tidak boleh bermain HP saat BBM. Tidak setuju. Setuju, Bu. Jadi kalau dalam BBM dengan ibu menjelaskan pelajaran atau bikin tugas, kamu main HP atau main game, boleh nggak? Tidak boleh. Benarnya ini apa? Ngasih wajarnya. Dikali-kalikan. Dikali-kalikan boleh. Boleh menggunakan HP. Silakan sekarang. Boy. Gunakan HP dalam selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya membaca doa. Pasti. Coba tulis. Sudah benar. Ada otomatis ini. Nah, lanjut. Bisa PPM diperbolehkan duduk ke warung. Ke kantin ketika jam kosong. Boleh. Tidak ada permisi saat belajar dengan ibu. Boleh izin ke kantin sama. Istirahat lebih kurang 30 menit. Pulang tepat waktu. Yang terlambat dilarang masuk termasuk guru.
maka boleh pakai kaos kaki atau Boleh. Boleh. Oke, Anda semua. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa peraturan ya di kelas kita. Maka kita akan melihat kira-kira nilai-nilai apa yang ada dari 15 yang kamu berikan ini, ya, yang di surat kamu ini. Nilai kebajikan apa? Nilai-nilai ya, tahu kan maksudnya nilai kebajikan ya? Misalkan bersih, misalkan, kemudian apa lagi? Disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Nah, coba kita lihat di sini. Yang terlambat harus menyanyikan lagu Balonku. Apa? Bagus. Itu adalah nilai kebajikannya itu adalah disiplin. Kemudian setiap 30 menit kegiatan PBM dalam nilai kebajikan apa yang kita terapkan di situ? Agar pikiran menjadi fresh. Iya, agar pikiran kita menjadi fresh. Nah, nilainya apa? Ini ada teman kita yang tidak capek, yang sudah apa namanya itu? Pakai mereka bisa saling menghargai. Kemudian izin selama PBM berlangsung diperbolehkan permisi maksimal 2 orang. Izin keluar dan menggunakan hanya 1 kali. Boleh makan di dalam kelas di saat jam istirahat. Toleransi bisa dengan disiplin. Mendengarkan guru bisa menjelaskan pelajaran. Jawab. Ya. Menggunakan HP dalam PBM jika diperlukan. Careful Ya. Kemudian sebelum memulai pelajaran sebaiknya iman dan takwa. Memiliki ketua kelas. Toleransi. Tanggung jawab. Boleh juga tanggung jawab. Ano boleh kiga ataupun yung kali? Menjaga kebersihan. Ya. PBM tepat waktu. Nah, itu banyak yang sudah menjadi kesepakatan kalian bersama, kita bersama di dalam kelas dalam melaksanakan PBM itu. Nah, jadi ini nanti akan menjadi sebuah kesepakatan kita bersama, ya. Sebagai pimpinan kelas kita bersama yang akan menjadi kontrak belajar kita selama kegiatan PBM pembelajaran. Silakan siapa yang bisa memberikan
bisa digantikan dua lagu itu dulu. Bisa ada lagu lain. Saxophone dan ada. Nah, baik. Saya bicara permisi pada dua orang. Ya, permisi selama dan hanya satu kali. Ya, kita satukan saja. Hanya satu kali. Nah, itu artinya disiplin. Nah, kemudian bersedia untuk mencoba dengan bertanya. Kalau kita membolehkan teman kita bertanya kepada kita, kemudian menjawab, itu apa artinya? Toleransi. Bisa suka no? Bersedia menjadi teman. Menjadi teman juga kesulitan. Guru mengizinkan murid mengizinkan tim jika sudah jelek. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat hadir di ruangan kita ini dalam rangka membantu CGP kita dalam kegiatan atau memenuhi tugasnya, yaitu diseminasi modul 4, yaitu tentang budaya positif, di mana diseminasi ini artinya adalah berbagi
mensosialisasikan ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkan oleh CGP di Lokakarya atau selama proses kegiatan CGP. Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Ibu calon Ibu JGP, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru sebagai peserta diseminasi pada hari ini. Untuk tidak memanjangkan mukadimah, kita mulai saja acara diseminasi kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan Bismillah, acara kita, kegiatan diseminasi kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu Majelis Guru, untuk menghemat waktu, kita akan serahkan langsung kepada CGP kita untuk menyampaikan diseminasinya tentang budaya positif. Kepada Ibu Sofiani kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Kaprodi, seterusnya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada kegiatan diseminasi kali ini dalam rangka pemenuhan tugas dalam modul 1.4. Diseminasi ini tujuannya adalah untuk memberikan penyebaran ilmu, pengetahuan peserta calon guru penggerak kepada teman-teman guru di sekolah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia. Maka bisa kita hadir pada kesempatan ini untuk mendengarkan apa yang nanti yang akan kami paparkan. Selawat dan salam juga tidak lupa banyak kepada Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, diseminasi ini adalah tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini ada 8 hal yang dipelajari di sini dan harus kami sosialisasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sekolah, yaitu yang pertama masalah disiplin positif, yang kedua perubahan paradigma belajar, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Kita mulai dengan paradigma belajar, yang di sini dia adalah dalam hal perubahannya, bahwasanya pembelajaran paradigma baru atau yang sekarang disebut dengan kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Dari sisi profil pelajar Pancasila itu mencakup mengenai kemampuan pelajar untuk memiliki paradigma berpikir yang terbuka terhadap perbedaan dan
kemajuan. Pelajar Pancasila harus memiliki kepedulian pada lingkungan dan menjadi kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong. Kemudian ada miskonsepsi teori kontrol yang dipaparkan oleh seorang ahli yang bernama Dr. William Blair dalam kontrol teorinya. Apa yang salah di sini konsep seorang guru terhadap teori kontrol itu? Pertama, bahwasanya ada ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana dengan guru mengontrol murid di sini maksudnya? Yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi di sini ada ilusinya seorang guru untuk mengawasi murid itu bahwasanya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sebetulnya itu termasuk miskonsepsi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian, ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apabila yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ada 3 yang miskonsepsi menurut Dr. William Blair tentang teori kontrol ini. Berikutnya, agar miskonsepsi ini bisa kita ubah, maka kita lihat itu bagaimana mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, ya. Menurut stimulus respon itu ada perbedaannya dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon realitas kita sama katanya, atau kebutuhan kita itu sama kalau menurut stimulus. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau menurut stimulus respon. Tetapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa membawa orang itu mengubah pandangan itu sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kalau teori kontrol itu mengatakan bahwasanya kita menyadari bahwa semua orang itu memiliki pandangan tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ibarat seperti seseorang yang
menyuruh orang lain, misalkan A dengan B, menyuruh membuka kepalan tangan. Bagaimanapun orang lain menyuruh dia untuk membuka kepalan tangannya itu, baik apakah itu dengan marah, dengan bujukan, dengan tekanan dan sebagainya, tapi seorang itu tidak mau membuka kepalan tangannya, dia tidak bisa. Begitu menurut teori kontrol. Nah, demikian juga nanti kepada anak didik kita. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus bersama menciptakan perbedaan baru. Yang terakhir, model berpikir dalam stimulus respon ada menang salah atau menang kalah, tetapi dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang. Kemudian disiplin positif yang kedua. Apa itu disiplin positif? Kan begitu di sini. Nah, kita berpijak kepada pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jadi motivasinya datang dari dalam. Jadi kalau kita nanti ingin anak kita misalnya taat aturan, sebenarnya kita paksa dengan rujukankah, dengan penghargaankah, rewardkah atau punishment, itu tidak berlangsung lama, Bapak Ibu. Tetapi di sini kalau datangnya dari dalam diri itu secara intrinsik itu akan bertahan lama. Itu kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita yakini. Kemudian seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan yang universal. Berikutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal itu? Nah, maka kita lihat di sini ada 3. Pertama yaitu menurut profil pelajar Pancasila yang biasa kita temukan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian menurut IBO, Primary Years Program. Kemudian Life Skill. Nah, kalau profil pelajar Pancasila Bapak Ibu semuanya sudah paham bahwasanya itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, global, gotong royong, dan kreatif. Nah, lalu menurut Ibu, apa kata Ibu? Sikap murid itu yang perlu, yang termasuk nilai kebajikan itu adalah pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara life skill yang termasuk nilai kebajikan di sini kami buatkan itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai kebajikan dalam mengacu kepada disiplin positif. Selanjutnya, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia, kan gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia itu apa itu yang dikatakan dengan kebutuhan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
membutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian pada dasarnya kebutuhan manusia berbeda-beda, tergantung situasi, kondisi, dan tujuan yang hendak dicapai. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada namanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Dan yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Mana yang termasuk bertahan hidup itu? Ini adalah contohnya seperti sandang, pangan, papan, rasa aman, rasa dilindungi, itu termasuk kepada bertahan hidup. Kemudian ada namanya kebutuhan psikologis, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya rasa dipedulikan, kerjasama, berbagi, itu termasuk pada kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan, contohnya seperti harga diri, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, contohnya seperti mandiri, mampu mengandalkan diri, memiliki pilihan. Dan yang terakhir kesenangan, bermain, humor, ketawa, antusias. Nah, inilah kebutuhan dasar yang dimiliki dan harus kita berikan kepada anak-anak kita atau peserta didik kita. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Blessing dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja itu? Pertama ada namanya perilaku yang berasal dari luar, yang disebut dengan eksternal, yaitu dia memiliki motivasi untuk berperilaku adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi seorang siswa itu mau misalkan patuh dengan disiplin kita itu karena ingin mendapatkan kenyamanan saja, ya, atau menghindari hukuman. Nah, ya. Kemudian yang kedua, karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari. Nah, kemudian ada namanya motivasi yang datang dari dalam diri secara intrinsik dari anak kita atau kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia mau berbuat, mau termotivasi melakukan sesuatu karena dia percaya, yakin nilai-nilai yang kita berikan kepada mereka itu memiliki nilai yang mereka percayai. Nah, ya, jadi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai mereka yang mereka yakini tersebut. Itu berasal dari dalam secara intrinsik dan ini akan berlaku lama, bertahan lama dibandingkan dengan motivasi yang kita berikan itu secara eksternal. Berikutnya dalam hal menangani kasus anak misalkan atau anak yang melanggar aturan sekolah, istilah peraturan di sekolah, itu ada istilahnya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita bedakan di antaranya. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah saja dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu namanya hukuman. Ya, jadi hukuman itu apa mana yang dibandingkan dengan konsekuensi ataupun restitusi, mana yang lebih baik. Nah, ini yang akan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, konsekuensi.
sudah terencana kalau konsekuensi atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalkan aturan-aturan sekolah kita, misalnya peraturan tertib peserta didik, nah itu merupakan sebuah konsekuensi yang sudah disosialisasikan sebelum anak masuk ke sekolah kita. Nah itu termasuk pada konsekuensi. Tapi kalau hukuman, itu memberikan hukuman itu yang berasal dari diri kita, ya bisa saja ini berbentuk tiba-tiba, ya mereka tidak tahu bahasanya akan terjadi pada dia. Itu ada dinamakan dengan hukuman. Lalu bagaimana dengan restitusi? Nah, kalau restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini lebih baik lagi dibandingkan dengan konsekuensi. Kemudian restitusi juga kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Kemudian restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Nanti ada contohnya Bapak Ibu bagaimana dengan restitusi tersebut. Kemudian ada pula 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, jadi di manakah posisi kita sekarang? Kalau saat kita melakukan kontrol terhadap anak didik kita, pertama ada namanya penghukum. Yang kedua ada namanya pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada namanya teman sebagai teman. Kemudian ada namanya pemantau dan ada namanya manajer. Bapak Ibu mau yang pilih yang mana dari kelima posisi kontrol kita ini terhadap peserta didik kita? Manajer. Ya. Nah, lalu apa contohnya? Kami buatnya ini. Itu kasus siswa lompat pagar. Nah, kalau kita sebagai penghukum, kata-kata kita yang keluar adalah patuhilah aturan sekolah, kalau enggak awas. Nah, itu penghukuman namanya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Selalu lompat pagar, selalu melakukan lompat pagar. Nah, itu posisi kita membuat anak kita merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, apa kata-kata kita? Ayo bantu ibu, karena saya ini perempuan, jadi saya bilangnya ini. Ayo bantu ibu, jangan lompat pagar lagi. Kali ini biarlah, lain kali jangan ulang lagi ya. Nah itu bahasanya kalau sebagai teman. Kita menganggap kita ini setara saja, artinya kita menganggap teman, kita rangkul anak kita. Tapi kalau sebagai pemantau, apa kata-kata kita? Kamu lompat pagar, berarti kamu melanggar aturan sekolah kan? Lalu kamu tahu nggak konsekuensinya? Gitu. Jadi kita kaitkan dengan peraturan. Kalau kita sebagai teman pemantau, jadi kamu lompat pagar, berarti kamu melanggar aturan sekolah kan? Lalu kamu tahu konsekuensinya atau tahu konsekuensinya kan? Jadi itu sebagai pemantau. Tapi kalau kita sebagai manajer terhadap anak kita, sekarang kamu menyadari kesalahan kamu kan? Lalu apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, itu kalau sebagai manajer. Jadi kita sebagai pimpinan, artinya anak itu akhirnya akan merasa nyaman, tidak merasa terhakimi, bisa merasa enjoy ya, dengan berasal dari diri dia untuk mengakui salah, dia salah dengan aturan yang dia yakini, akhirnya dia mau berubah, dan ini akan berlangsung lama bila dibandingkan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman ataupun pemantau. Kemudian ini kami mohon nanti kepada Bapak Ibu ya untuk melakukannya, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu
keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri seseorang. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi oleh bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Maka perlulah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita buat kesepakatan, dan kesepakatan itu timbal balik, ada kesepakatan antara kita dengan peserta didik. Pembentukan keyakinan kelas, nanti kami sedang mempraktekannya di dalam kelas. Ya, pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat-kalimat positif. Kalau misalkan aturan kan dilarang merokok, kan itu aturan. Tapi kalau di dalam di dalam keyakinan kelas ada begitu bunyinya, diawali dengan kalimat positif. Misalkan merokok itu berbahaya, gitu kan? Jadi akan artinya untuk kesehatan. Gitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu kita banyak buat keyakinan kelas atau sama dengan istilahnya kata lainnya belajar kita dia kalau di dalam kelas, ya, tidak perlu banyak-banyak tapi jalan atau berlaku di dalam kelas kita. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas itu lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita tinjau evaluasi pelaksanaan keyakinan kelas kita itu dari waktu ke waktu. Misalkan sekali 2 bulan, atau sekali 3 bulan, atau sekali 6 bulan. Nah, apakah masih terlaksana atau tidak? Atau bisa coba atau bagaimana? Kemudian berikutnya yaitu segitiga restitusi yang hubungannya dengan posisi kontrol kita tadi. Nah, ada 3 tahapan untuk melakukan restitusi, ya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu sebetulnya yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dari GESEN tahun 2004. Jadi ini yaitu mengakui kesalahannya dan tidak mau kembali ke kelompoknya yang menyadari dia dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kita lihat satu persatu langkahnya. Pertama, menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu dulu yang kita pahami di sini. Artinya kalau kita akan memproses seorang anak, maka di dalam benak kita itu sudah mengatakan bahwasanya bahwa kesalahan itu adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran. Nah, lalu apa kalimat yang bisa kita katakan pada tahap ini? Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi boleh pilih ya Bapak Ibu, tidak semuanya diterapkan sekali diterapkan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu menstabilkan identitas anak. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, bisa katakan demikian. Tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa saja kita katakan kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, itu tujuannya adalah untuk menstabilkan identitas siswa kita. Tahap kedua, memvalidasi
tindakan yang salah. Dalam memvalidasi tindakan yang salah ini, dasarnya adalah prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi prinsipnya itu adalah bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, apa kalimat-kalimat yang bisa kita katakan pada tahap ini? Pertama, padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kita awali dengan pujian dulu, atau seolah kita bersama bekerja, tapi kita masukkan tujuan-tujuan. Kemudian yang tahap terakhir itu menanyakan keyakinan. Dasarnya adalah prinsip teori kontrol tadi yang pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi yang dari dalam tadi kan ada 3 tadi posisi kontrol, tapi yang dituju di sini adalah yang bersifat intrinsik yang datang dari dalam motivasi siswa tersebut. Kalimat yang bisa kita katakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas, jadi sebagai anggota kelas itu. Lalu bisa juga kita katakan pada kita apa nilai yang telah kita sepakati, atau bisa juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau bisa juga kita katakan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, jadi gitu. Itu ada 3 segitiga restitusi yang bisa kita buat atau kita lakukan terhadap anak-anak atau anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Jadi ini memang dinas itu sudah mulai membuat sebuah kesepakatan untuk membuat tim, ya, tim ibarat seperti kita, tim DPK-nya, gitu, supaya tidak ada kekerasan lagi terhadap anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini penerapan segitiga restitusi yang kami lakukan di sekolah kita. Jadi ini adalah penerapan segitiga restitusi di mana anak ini tidak membuat tugas, ya, tidak mengumpulkan tugas, kemudian dia bermain HP pada saat teman-temannya mengerjakan tugas. Lalu kami panggil dan kami melakukan segitiga restitusi. Dilaksanakan.
Jadi ini ceritanya, anak ini melakukan kesalahan di mana dia tidak membuat tugas saat teman-temannya sedang mengerjakan tugas, tapi malah dia bermain HP, main game pada waktu itu. Nah itu ceritanya. Lalu pertama kali kami melakukan restitusi ini, segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas. Kami tanya mengapa dia melakukan kok bermain game saat dia itu sementara temannya itu sedang mengerjakan tugas di dalam kelas tersebut. Dia bilang dia tidak punya buku, kemudian dia melakukan sehingga dia asik dengan bermain game. Setelah itu, lalu kami tanya lagi kepada dia, kenapa kamu bermain game? Dia bilang, apakah itu sesuatu yang dibenarkan? Jadi akhirnya saya menanyakan, membuat pertanyaan buat dia yang ketiga, apakah sesuatu itu yang kamu lakukan itu benar apa salah? Apakah kamu ada keyakinan yang mana yang kamu tidak kamu lakukan? Karena pada saat dulu itu dianggap bahwasanya di kelas itu sudah ada keyakinan kelasnya. Lalu dia mengatakan tindakan dia ada salah dan menyalahi bahwasanya di dalam kelasnya kalau ada tugas diberikan oleh guru maka dia harus mengerjakan tugas dan tidak dibenarkan bermain HP di dalam kelas. Nah itu keyakinan yang dia salah. Lalu saya tanya lagi, gimana akibatnya? Gimana menurut kamu? Apakah ini baik atau salah? Kami bilang. Jadi kami tanyakan kepada dia, ini adalah salah. Tugas saya tidak akan mengulanginya lagi. Yang berikutnya saya akan selalu melakukan dan mengerjakan tugas atau belajar dengan baik. Itu akhirnya dari cerita bagaimana penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Tapi kalau kita melakukan tindakan seperti menghukum, ya kan, atau sebagai teman, atau mungkin sebagai membuat merasa bersalah, nah ini akibatnya tidak atau efeknya itu hanya sifatnya sementara, bertahan pendek saja, tidak meresap pada diri anak itu, tidak melahirkan kesadaran bagi anak itu. Nah, tapi kalau berasal dari intrinsik, dari dia sendiri, berasal dari dia sendiri, nah ini akan bertahan lama. Itulah makna dari restitusi itu. Nah, kalau posisi konkret kita di sini itu adalah posisi manajer. Barangkali ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya memang tindakan-tindakan ini atau materi-materi diseminasi ini sebenarnya bagus untuk kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Cuma kita memilih yang mana. Kalau melihat dari posisi yang mana yang akan kita pilih. Kemudian bagaimana cara kita memberikan motivasi pada anak kita, ya, di dalam melakukan disiplin positif ini atau budaya positif. Nah, barangkali untuk tanya jawabnya kita berikan nanti berapa menit saja ya posisi. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan, kami akan menjawab sebisa kami dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak. Terima kasih kita aturkan kepada Ibu Sudarni yang telah menyampaikan diseminasinya tentang materi budaya positif. Di mana budaya positif ini ada namanya restitusi dan 5 kontrol guru. Nah, pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu peserta diseminasi dipersilakan untuk bertanya atau menanggapi. Kita beri kesempatan pada teman pertama. Nah, kita minta kepada Bapak Ibu untuk berikan pertanyaan atau tanggapannya
sebanyak 3. Kepada Bapak Ibu kita persilakan. Yang pertama kepada Pak Rizal kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik, sesuai dengan PNN kita nonton di Bapak Merdeka Belajar. Ini ada kasus yang sama di dalam video. Kasusnya imbas dari suatu proses pembelajaran ke pembelajaran berikutnya. Satu contoh, misalnya anak di jurusan TSM melakukan materi lintas pelajaran penjelasan, apakah penjelasan SMAW atau ulas TIK atau ulas MIK, saya tidak tahu juga, tapi ada 3 materinya begitu. Nah, waktu siswa praktek kelas itu, maka terjadi iritasi mata, mungkin body sakit mata merah, kan gitu. Nah, merah mata itu kan ada kasus dalam pelajaran tersebut. Apakah pada pelajaran di situ kelengkapan safety-nya tidak dipakainya atau tidak tahu kita biarkan belajar dengan guru tersebut. Kemudian besoknya atau jam besoknya anak masuk ke kegiatan berikutnya, gitu. Maka dia anak tidak mau belajar, Ada yang masalah, ada yang tidak datang. Alasannya sakit mata karena mengalas bertambah, gitu. Nah, ini bagaimana kita menyikapi ini atau masuk ke mana ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ai. Jadi Pak Ai bertanya, ada masalah di pembelajaran yaitu sakit atau ada efek dari pembelajaran kita, kemudian besoknya tidak sekolah atau libur, ini bagaimana penyelesaiannya? Kita lanjut dulu pertanyaan yang kedua. Silakan Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Boleh ya? Boleh. Tanya udah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi, terima kasih materinya, menginspirasi sekali, bagus ya. Memang sebagai pendidik inilah yang harusnya kita terapkan dalam kebudayaan kita di sekolah sehari-hari terhadap siswa. Namun dalam beberapa prakteknya kadang-kadang untuk menerapkan seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada beberapa kendala atau mungkin karena sudah budaya atau bagaimana atau karakternya, apalagi kita di SMK. Yang ini kan ditanyakan di sini ya. Kira-kira kita sebagai pendidik langkah-langkah apa pertama yang perlu kita lakukan supaya apa yang sudah disampaikan tadi 5 tadi ya bisa kita lakukan dan mulai dengan hari ini begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hasbidani. Selanjutnya kita minta pertanyaan satu lagi. Nah, silakan kepada Ibu Lesnawati. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang sangat menarik. Tadi dijelaskan bahwa ada 5 posisi guru untuk menghadapi kasus siswa. Ada tadi sebagai pendukung, sebagai pemantau, teman, kemudian tadi sebagai apa lagi tadi? Manajer. Satu lagi apa tadi? Nah, kemudian di antara yang kelima itu sepertinya posisi guru itu yang paling bagusnya manajer, gitu ya, manajer. Tapi apakah semua kasus yang dihadapi siswa itu bisa kita berperan sebagai manajer atau ada pembagiannya? Kalau kasusnya seperti ini, contoh
Terima kasih. Kepada Ibu Resnawati, pertanyaan yang bagus. Nah, oke, kita mulai dari pertanyaan dari Pak Ai, bagaimana solusinya? Ada efek dalam pembelajaran seperti pembelajaran las yang matanya sakit. Bagaimana solusinya ini? Pada Ibu kita persilakan. Terima kasih Bu Silawati. Kami bisa untuk menjawab ya Pak Ai dan Bapak Ibu yang lain. Kalau kasusnya itu mata sakit, ya mata sakit di akibat dari pembelajaran, itu bukan suatu kasus pelanggaran, ya. Cuman setelah dia merasa sakit itu, sakitnya dia itu, dia tidak belajarnya besok, izin apa tidak, ya kan? Izin dia tidak ke sekolah atau ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran. Nah, itu kalau tidak izin, baru itu permasalahan lahir. Nah, baru posisi kita tadi itu bisa kita jalankan. Tapi kalau misalkan mata sakit, tentu kita hanya memberikan kalau kita misalkan memberikan masukan atau kepada gurunya, guru yang mengajar. Tolong nanti Bapak Ibu yang mengajar las itu tentu anak kita dibekali dengan sepertinya. Ya, tapi kalau tidak, ya mata sakit atau bagaimana. Nah, kita lagi yang punya tugas itu. Tapi untuk pelanggaran, ya kasus, nah baru ini bisa kita masukkan kepada posisi kontrol kita ini sebagai guru. Nah, itu yang pertama. Ya Pak Ai. Nah, kemudian yang berikutnya, maksudnya di sini ini kan ada 5 posisi, itu juga ya Bu Win. Nah, 5 posisi yang ada, apakah ini bisa dipraktekkan di semua kasus gitu ya? Itu maksudnya. Besar-besarnya gitu. Maksudnya di sini pertanyaannya, kita kan sudah terbiasa dengan tradisi. Oh iya. Iya. Jadi kira-kira untuk menerapkan atau membudayakan. Ya, bagus, terima kasih. Oke, Bu. Kalau cara kita membudayakan, menerapkan atau cara yang disampaikan oleh Ki Hajar dalam tanah ini, tentu kita berpulang kembali kepada posisi kita sebagai pendidik, yaitu di mana kita di sini tugas kita adalah menuntun anak kita, peserta didik kita, murid kita agar memiliki kebahagiaan dan keselamatan yang setiap-tiapnya. Itu dulu. Nah, kalau nanti kita sudah usahakan anak kita itu, kita memposisikan kita sebagai, taruhlah di sini itu adalah manajer, ya kita mulai, kita akhirnya bertahap saja. Tidak bisa sekali melakukan langsung dapat hasil, tidak. Memang memiliki proses. Sama lah dengan anak kita untuk sholat zuhur berjamaah sekarang ini. Mohon maaf ini ke anak-anak TP yang Novalia, begitu susahnya mereka untuk dibawa untuk sholat zuhur berjamaah. Tapi dengan cara pendekatan dan tidak berhenti secara kontinu, akhirnya dengan mungkin sudah malu selalu dibawa serta, sudah malu kadang-kala dibawakan dijemput, akhirnya mereka sadar sendiri. Dia mulai untuk mengikuti sholat zuhur berjamaah. Itu untuk kelas 11 TP itu, Bu. Tapi belum bisa bagaimana caranya kita bersama dulu, kerjasama kita yang baik antara sesama guru dengan pihak sekolah, saudara yang ada di sekolah kita. Kalau ini tidak bisa kita kerjasamakan atau bersama-sama bekerja atau kerjasama, itu tidak akan bisa. Sendiri saja tidak bisa. Contohnya saja kami misalkan di kesiswaan. Oh, itu tugasnya ke kesiswaan. Itu yang kalau seandainya tidak sama-sama kita lakukan setelah kita itu memang butuh. Yang jelas utamanya itu adalah kita memposisikan diri kita adalah sebagai guru pendidik yang menuntut anak kita. Kita bayangkan bahasa kita ujiannya adalah
keselamatan dunia akhirat ada setinggi-tingginya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya pertanyaan yang ketiga. Apakah semua yang 5 ini bisa kita terapkan? Ya. Begitu pertanyaannya sih. Nah, itu jawaban Kita lagi pertanyaan Purwasawati itu apakah semua kasus bisa kita posisikan diri kita sebagai manajer. secara idealnya kalau menurut aturan main dalam pendidikan sesuai dengan pendapat dari Ki Hajar Memang seperti itu adanya. Tapi kita tahu pula kadang-kala di dalam di sebuah sekolah dan institusi kadang-kala kita dibutuhkan untuk menjadi seorang pemantau. Barangkali mungkin kita dibutuhkan di situ sebagai penghukum. Kadang-kadang seperti itu. Tapi memang kalau menurut ini kita memang yang terbaiknya itu adalah sebagai manajer. Bagaimana posisikan kita itu sebagai manajer sehingga anak kita itu memiliki nilai kebajikan yang kita inginkan itu berasal dari dirinya. Maka itu kita usaha. Tapi kalau sekali-sekali mungkin butuh juga ada misalkan membuat dia merasa bersalah misalkan tergantung juga tapi kan apalagi bisa sampai sekarang kami kegiatan di baik itu di Bina di Pikon ataupun di Lokatan ya memang jawabannya seperti itu. Nah kadang-kadang dibutuhkan apalagi kita di SMK. Kalau SD mungkin bisa. Tapi kalau kita SMK susah sekali untuk menjadi manajer untuk semua kasus-kasus yang terjadi pada anak kita. Ini kasus baru yang baru datang. Baru datang kasus. Idealnya yang manajer, tapi pelaksanaannya selama ini belum ada yang belum manajer. Kalau menurut pantauan kita selama ini yang melaksanakan sekolah kita adalah penghukum. Iya, teman ya. Iya. Seperti yang kemarin Bu Sofi, ada siswa yang melukis apa di mobil Pak Hen itu kalau dibawa ke sini masuk mana dia? Nomor 1 kan? Harusnya tidak seperti itu, termasuk manajer di situ. Harusnya solusi yang kita lakukan kalau menurut Mahan Bu Sofi ini salah. Kalau yang masalah kasus itu jangankan untuk sebagai posisi penghukum. Kami saja sebagai orang Kristen sudah dilanggar. Tidak ada. Kami tahu setelah terjadi ultimatum seperti itu. Jadi kita tidak. Kemarin juga ada sosok katanya seminarnya tentang itu. Ya. Memang tidak boleh yang kita lakukan. Iya. Memang ada. Harus dikasih apa dulu? Nah, bukan dulu langsung dikasih yang terus nih. Termasuk sini dia manajer ini. Kalau manajer kan tidak seperti yang kita lakukan. Iya, memang benar Bu. Makanya dalam program guru penggerak ini memang wajib peserta calon guru penggerak itu mensosialisasikan ke guru-guru apa yang kita dapatkan di dalam pembelajaran supaya sama-sama memahami. Ya contohnya saja guru calon guru penggerak itu berlaku hanya maksimal 50 tahun. Jadi guru-guru kita yang sudah umurnya 5 tahun ke atas kan tak ngerti. Makanya perlu didiseminasikan gitu maksudnya di kegiatan kita Ya ini. kan ini sudah didiseminasikan, sudah tapi yang kita mau kan bukan sekedar ilmunya saja. Ya. Kita maunya dalam situasi segitiga tadi memang jalan. Kalau jalan segitiga restitusi itu tidak akan terjadi ya apa yang telah terjadi selama ini. Jadi masing-masing guru itu yang Sophie bilang tadi motivasi internal itu kan setiap guru saja belum ada kan? Yang masalahnya di sekolah kita kan itu. Jadi kita ilmunya dapat gini ilmunya dapat, tapi pelaksanaannya tidak bisa. Bagaimana cara itu bisa kita laksanakan? Itu yang kita Ibu
ya ini adalah kurikulum berarti dari anak-anak kita. Memang benar duit yang buat ini harus kita. Kalau kita sudah masuk ke dunia ini, distribusi ini memang terasa. Memang apalagi saat sekarang, tak mungkin lagi kita lakukan dengan cara menghukum atau membuat anak kita merasa bersalah. Memang tidak. Tapi kita berusaha untuk menjadikan anak kita itu datang dari diri dia, termotivasi, dia belajar secara intrinsik. Dia tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya itu. Itu dia. Kalau mereka sendiri yang mengungkapkan dan mengatakan bahwasanya dia ini yang akan apa yang akan dia lakukan, maka insya Allah ini akan jalan. Nah, itu jawaban kami serahkan kepada moderator. Terima kasih banyak, kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang restitusi. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Sofiani sebagai CGP kita, satu-satunya angkatan 9 SMKS 1 Bogor, bisa menambah ilmu kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam proses belajar sehari-hari. Mungkin karena waktu, minta waktu ibu-ibu sebentar nih. Satu lagi sehubungan dengan keyakinan kelas, kepada ibu-ibu yang baru mengajar mungkin di kelas yang anak yang baru pulang dari perkering, perlu bapak ibu buat keyakinan kelas di kelas kita masing. Tak perlu banyak-banyak, 5 atau 4 cukup. Nah ya kan, buat itu keyakinan kelasnya. Kalau memang itu aturan itu datangnya dari dia sendiri, maka dia akan sulit untuk mengingkarinya. Jadi baru jalan lagi. Salah langkahnya itu itulah dengan keyakinan kelas itu. Pernyataan itu kan yakin kelas merupakan pernyataan ya. Apa tadi kalimatnya positif kan ya. Jadi kalimat itu datangnya dari anak atau gimana? Kedua belah pihak bisa. Ya kita diskusi dengan anak di dalam kelas. Kemudian kan biasanya buat dulu aturan di dalam kelas. Kemudian misalkan dilarang mencontek, kan gitu kan? Atau misalkan peraturan. Kemudian kita rubah menjadi kalimat positif. Apa misalkan melarang mencontek? Jadi mencontek itu tidak baik. Tidak baik misalnya. Kemudian jadikan yang kemarin ujiannya selesai saja tak lagi dijual. Bahkan dengan kesepakatan kelas tadi kan sudah kita bikin pernyataan beberapa kan. Seandainya anak itu tidak mematuhi seperti yang kita sepakati, gimana? Restitusi, ya. Dengan restitusi lagi kita lakukan restitusi di situ. Sebanyak kita lakukan restitusi terhadap anak kita yang melanggar keyakinan. Dengan 5 kontrol tadi. Iya, boleh menggunakan 5 kontrol dan sertifikat restitusi. Iya, mulai dari validasi, mulai dari menstabilkan identitasnya. Barangkali dia punya alasan kenapa dia itu melanggar alasan. Nah, ya kan kita tanya dulu. Tapi kami yakin punya ini sangat bisa untuk melakukan sertifikat restitusi. Makanya saya agak terpancing waktu Shopee ngirim itu di grup WhatsApp saja sudah terinspirasi saya lakukan. Tapi kan kita nggak sendiri. Jadi itu. Jadi harapan kita bersama ini bisa terlaksana di sekolah kita ya Bu Susi ya. Kita sama-sama bekerja sama yang disemangati oleh kepala sekolah kita. Kalau kita sama semuanya dan bertekad untuk ini, ya insya Allah bisa. Tapi kalau seandainya ya sama dengan cara kita untuk berbahasa Indonesia di mana saja dan kapan saja di sekolah kita, masih saja juga bantu langsung berbahasa Indonesia. Kepala sekolah bilang gini, hujan lebat aja anak nggak tahu bahasa Indonesia. Coba bayangkan hujan lebat, dia terlambat akan hari hujan lebat. Coba kamu ngomong bahasa Indonesia di mana? Anak kita nggak tahu. Kenapa? Karena di sini tidak dijelaskan. Iya, betul sekali. Ya sama dengan kami, kalau kami di dalam kelas, kalau anak bertanya atau bertanya memang harus bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang kalau di luar, sering juga kami tidak berbahasa Indonesia.
yang benar. Jadi mulailah dari kita sendirilah. Saya juga akan begitu Bu ya. Anak kalau dapat semester terserah. Ya, oke. Kita sepakati sajalah pada bapak dan ibu-ibu yang ada di dalam. Selama kita mengajar dan berada di lingkungan sekolah kita ini, ya, kemudian berurusan dengan anak kita, baik itu yang urusannya baik-baik saja atau yang salah kasus, kita tetap berbahasa Indonesia. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Kita berbahasa Indonesia. Tanya dia, Bu. Pengalaman saya Bu Sofi. Saya kan di anak itu Bu Sofi. kan bahasa Indonesia di grup kan. Karena ada temannya itu yang bahasa dia kan. Dia bilang gini, "Woi, hati-hati, ada kita dalam, ada waras kita dalam." Dia bilang gitu. Karena dia udah biasa. Iya, ya terima kasih. Ini pengalaman dari Bu Yek kawan kita. Jadi usahakan apalagi kita orang Indonesia harus pandai berbahasa Indonesia ya. Oke, ya terima kasih. Kalau sepengetahuan saya, Bu ya, bahasa Indonesia itu rumusannya bahasa daerah ditambah bahasa Melayu. Jadi kalau pakai bahasa daerah lah otomatis bahasa Indonesia itu. Rumusnya seperti itu kalau guru mengajar dulu tuh Bu. Bahasa Indonesia tambah bahasa Melayu. Tambah itu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa daerah artinya sudah banyak bahasa Indonesia itu. Itu rumusannya. Lebih-lebih sekarang kultur diperlukan. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Emra Damir. Karena waktu kita sudah habis, Bapak Ibu, untuk tugas Ibu Sofi mungkin sudah selesai dari tadi masalah diseminasinya. Nah, yang telah kita ini adalah saya diskusi tentang anak kita selama ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya materi dari Ibu Sofia ini, mudah-mudahan kita bisa merubah mulai dari diri kita sendiri-sendiri. Nah, kalau kita sudah mulai dari kita diri sendiri-sendiri, saya sudah mulai, nanti Ibu Fred sudah mulai, Ibu Mimi sudah mulai, Ibu Yanawati, semuanya sudah mulai, berarti nanti sudah membudaya nanti bahasa Indonesia itu Bapak Ibu. Jadi sekarang perbaiki niat kita masing-masing dulu. Jadi kalau masing-masing pribadi sudah memulainya, pasti semuanya sudah mulai. Jadi nanti ada orang yang tidak mulai, satu-satu dia akan merasa canggung karena dia sendiri saja yang tidak mulai. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ibu Sufiani yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan di dalam proses belajar mengajar di sekolah kita ini. Salah dan janggal, saya sebagai pembawa acara minta maaf kalau ada kata-kata tidak pada tempatnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.